Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Noviarianti dengan NIM 3118132 dari Farmasi 4C akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan steril parenteral. Untuk definisi sediaan parenteral, yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang lebih cepat dan langsung sampai ke sasaran. Untuk persyaratan sediaan parenteral, yaitu yang pertama ada dosis obat dalam sediaan harus sesuai, kedua penggunaan wadah yang sesuai, ketiga tersatukan tanpa terjadi reaksi, keempat bebas kuman dan pirogen, kelima yaitu isotonis. Untuk cara pemberian obat secara parenteral, yaitu yang pertama ada subkutan, yang kedua ada intramuskular, yang ketiga ada intravena, yang keempat ada intraspinal, yang kelima ada peritoneal, yang keenam ada intraartikular, yang ketujuh ada intradermal. Untuk menurut definisi dalam farmakope, sediaan steril untuk penggunaan parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama obat larutan atau emulsi dapat digunakan untuk injeksi sediaan padat kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, pengencer atau bahan tambahan lainnya, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarutan untuk memenuhi persyaratan reaksi. Yang ketiga yaitu ada sediaan seperti tertera pada nomor 2 tetapi mengandung satu atau lebih dapar, pengencer atau bahan tambahan lain. Keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dengan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kelima, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Nah, untuk sediaan parenteral itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sediaan parenteral volume kecil, yang kedua ada sediaan parenteral volume besar. Untuk komposisi sediaan parenteral yaitu yang pertama ada bahan aktif, yang kedua ada bahan tambahan, yang ketiga ada bahan pembawa. Untuk faktor fisikokimia pembuatan sediaan parenteral yaitu yang pertama ada kelarutan, ada pH, ada pembawa, ada cahaya dan suhu, ada faktor kemasan dan wadah. Adapun keuntungan dan kelemahan pemberian obat secara parenteral diantaranya yaitu yang pertama itu kita membahas keuntungan. Yang pertama ada efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Kedua, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Ketiga, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan. Keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras ataupun koma. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik, rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Ketiga, itu bila obat telah diberikan secara parenteral, sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya karena obat telah berada dalam sirkulasi sistemik. Untuk yang keempat, yaitu harga relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Yang kelima, masalah lain dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral dan interaksi obat secara parenteral seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral, dan interaksi obat. Yang keenam, itu persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas, bebas dari partikulat, bebas dari pirogen, dan stabilitas parenteral harus semua personal yang terlihat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.